Saya akan memperkenalkan pasangan calon yang pertama. Bapak Haji Muhammad Sulhan Fauzi SEMM beserta calon wakilnya Bapak Zaini Makarim Supriyatno ST. Mohon tepuk tangan untuk beliau berdua. Bapak berdua kami undang untuk menemani saya di atas panggung dan silakan menempati posisi yang sudah disiapkan. Silakan Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, iya. Dan pasangan calon dengan nomor urut 2 berikutnya saya perkenalkan. Beliau adalah Ibu Diah Hayuning Pratiwi SE BEkon MM dengan calon wakil bupati Bapak Haji Hudono STMT. Sekali lagi mohon tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan menemani saya di panggung ini. Dan disilakan untuk menempatkan posisi. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian acara debat penajaman visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Dan saat ini kita masuk di segmen kedua, yaitu segmen pemaparan pasangan calon terkait tema debat publik dengan tema menuju masyarakat Purbalingga sejahtera. Dan untuk itu, yang pertama akan saya minta untuk memaparkan visi, misi, dan program adalah pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1, saya beri waktu 3 menit dan waktu akan mulai dihitung saat kata pertama diucapkan. Silakan Bapak dan Ibu. Mohon maaf, pasangan nomor urut 1 ada di sebelah kanan saya. Silakan Bapak. Waktu akan dihitung saat sudah mulai menyampaikan kata. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu seluruh masyarakat Purbalingga yang kami hormati. Data BPS hari ini menyatakan bahwa Purbalingga adalah kota termiskin, kabupaten termiskin nomor 5 di Jawa Tengah. Purbalingga juga merupakan kabupaten termiskin nomor 1 di Karesidenan Banyumas. Berdasarkan kondisi tersebut, kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Purbalingga untuk bersama-sama memerangi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Perlu ada terobosan-terobosan yang baru agar kemiskinan di Purbalingga akan semakin berkurang, di mana dalam 5 tahun terakhir kemiskinan tidak turun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 2 minggu yang lalu kami sudah menandatangani MOU bersama dengan kurang lebih 5 perusahaan baru dari Jawa Barat yang insya Allah akan masuk dan membuka pabriknya di Purbalingga. Dari 10 target perusahaan yang akan masuk ke Purbalingga dalam rangka untuk menyerap tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Kemudian di bidang pendidikan kami juga sudah mempersiapkan guru-guru harus mendapatkan penghasilan yang lebih baik minimal setara dengan UMK. Karena kami menyadari bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa dan di tangan mereka lah semuanya masalah kemiskinan bisa diatasi melalui anak didik kita. Kemudian kami juga sudah memikirkan untuk pengembangan pariwisata di utara Purbalingga yang kami sebut dengan pariwisata Sabuk Utara untuk mengeksploitasi pariwisata yang ada di sana yang hari ini belum terjamah dengan baik. Kemudian di bidang pertanian, hari ini kami mendengar bahwa petani-petani di Purbalingga menjerit, terutama di Kejobong, Pengadegan, yang harga jual singkongnya sangat turun, sehingga kami punya program untuk stabilitas harga. Reformasi birokrasi akan kita wujudkan. Pemerintahan yang bersih, sehat, transparan, dan tanpa korupsi. Karena korupsi akan menambah jumlah warga miskin di Purbalingga. Infrastruktur berkelanjutan juga akan kita wujudkan. Saya sangat prihatin karena kondisi di Purbalingga banyak kegiatan infrastruktur yang
Sudah cukup Bapak? Oke, terima kasih untuk paparan visi, misi, dan program pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Dan berikutnya kita lanjutkan ke paparan visi, misi, dan program dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan peraturan yang sama, pasangan calon nomor urut 2 kita berikan waktu paparan 3 menit dan waktu akan dihitung saat kata pertama mulai diucapkan. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 beserta seluruh tim kampanye, serta seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kami pasangan calon nomor urut 2 sependapat untuk melanjutkan visi Purbalingga sebagaimana yang tercatat di dalam RPJP Kabupaten Purbalingga 2005-2025, yaitu Purbalingga yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Adapun misi yang akan kami lakukan ke depan terangkum di dalam 7 misi Sabtacita meliputi: 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih, yang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2. Mendorong masyarakat Purbalingga yang religius, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 3. Mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, utamanya pangan dan papan. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Serta 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian rakyat. Dan yang ke-6, meningkatkan pembangunan berbasis desa. Serta yang ke-7, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Adapun program-program prioritas yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah ke depan adalah terkait dengan masalah penanganan COVID dan juga masalah recovery ekonomi. Upaya yang akan kami lakukan dalam penanganan COVID-19 yang pertama sudah barang tentu melakukan sosialisasi yang masif terkait dengan 3T dan 3M kepada masyarakat. Yang berikutnya kami juga akan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, utamanya ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya kami juga akan mengaktifkan tempat karantina berbasis desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Serta yang berikutnya kami akan mengupayakan merekrut volunteer untuk membantu para tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Serta yang terakhir, berupaya untuk mendorong gotong royong melalui program Jogotongo dan juga program Kampung Siaga COVID-19. Adapun terkait dengan program prioritas mengkait masalah recovery ekonomi, beberapa program unggulan yang akan kami lakukan, yang pertama memberikan stimulus ekonomi kepada para komunitas UMKM, pegiat wisata, kelompok tani dari mulai 10 sampai dengan 30 juta rupiah. Yang berikutnya mengeluarkan atau meluncurkan program Kartu Prakerja Purbalingga. Ini ditujukan kepada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan pasca COVID-19 dan belum tercover oleh bantuan Kartu Prakerja dari tingkat pusat. Yang berikutnya mendorong program desa tematik dan menggencarkan program Bela Beli Purbalingga. Matur nuwun, terima kasih. Saya potong karena waktu sudah habis. Terima kasih. Mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon. Silakan, disilakan untuk kembali duduk. Demikian tadi para pemirsa dan hadirin yang hadir di Gedung KPU Purbalingga, paparan visi, misi, dan program dari masing-masing paslon. Berikutnya kita akan 3, di mana di segmen ketiga ini adalah penajaman visi, misi, dan program berkaitan dengan tema debat dengan pertanyaan dari panelis. Dan nanti pasangan calon akan mengambil salah satu amplop soal yang sudah ada di depan saya. Dan perlu saya informasikan bahwa amplop soal ini langsung dari panelis diletakkan di meja saya ini dan masih dalam posisi tersegel. Nah, kemudian untuk menentukan urutan siapa yang akan mengambil amplop soal terlebih dahulu, sebelum acara ini dimulai, tadi sudah dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan mengambil amplop soal terlebih dahulu, disaksikan oleh KPU, pasangan calon, dan juga panelis. Dan langsung saja akan saya minta
untuk mengambil amplop terlebih dahulu sesuai dengan undian tadi, pasangan calon nomor urut 1. Silakan Bapak, boleh, wakilnya boleh untuk memilih antara amplop A dengan amplop B. Amplop A yang dipilih oleh paslon 1 berarti paslon 2 amplop B. Dan saya akan membacakan soal ini lalu kemudian pasangan calon akan menjawab. Iya, ini masih tersegel dengan rapi. Nah, pasangan calon nomor urut 1 dengan soal amplop A. Saya akan bacakan soalnya untuk paslon nomor urut 1. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif pada tahun 2019 telah menyumbang 5,10% terhadap total produk domestik bruto atau PDB Indonesia dan menyerap 19,01 juta tenaga kerja. Di Purbalingga, ekonomi kreatif cukup menonjol. Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman menyebutkan dari 14 jenis industri kreatif yang paling berpotensi untuk dikembangkan sebagai unggulan di Purbalingga adalah kerajinan sebesar 37%, film sebesar 14%, fashion sebesar 11%, musik sebesar 7% dan seni pertunjukan sebesar 6%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih dengan mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi kreatif di Purbalingga, apa strategi Anda dalam mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sudah dipahami soalnya? Dan silakan Bapak, saya memberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Seperti tadi, waktu akan dihitung pada saat kata pertama mulai diucapkan. Silakan. Baik, kami akan mencoba menjawab apa yang sudah tadi disampaikan, dipertanyakan bahwa memang betul sekali industri kreatif terutama di sektor UMKM merupakan salah satu industri yang sangat kita jaga performance-nya apalagi di tengah situasi COVID-19 seperti sekarang ini. Untuk itu kami memiliki beberapa program yang kaitannya dengan industri kreatif dan UMKM. Yang pertama bahwa kami akan mempersiapkan pembiayaan atau kredit sebesar 30 juta untuk 1.000 UMKM baru yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, kami juga akan memberdayakan rumah-rumah industri, yaitu rumah-rumah yang nantinya akan menjadi sumber-sumber atau sentra-sentra industri baru di Kabupaten Purbalingga. Kemudian kami juga akan mempersiapkan terobosan-terobosan di bidang digital, terutama kaitannya dengan Purbalingga Smart City, di mana contoh-contoh yang sudah ada di Kabupaten Purbalingga, misalnya di Tunjung Muli, seperti halnya itu bisa dapat diterapkan di daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan penerapan Smart City, nanti kita harapkan bahwa seluruh masyarakat di setiap desa dapat menikmati layanan teknologi dengan baik, sehingga mereka juga dapat menjual barang-barangnya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian kami juga ingin sekali bahwa setiap desa di Purbalingga itu harus memiliki dan memberdayakan BUMDes, badan usaha milik pedesaan, di mana nanti melalui BUMDes tersebut kita akan menunjuk 1 orang manajer yang akan mengelola BUMDes tersebut, sehingga nanti pemberdayaan ekonomi di setiap desa juga akan tumbuh dengan baik. Ini juga kami lakukan juga secara serempak di Kabupaten Purbalingga agar industri-industri kreatif yang dimiliki oleh masing-masing desa yang ada di Purbalingga dapat ditonjolkan kepada baik di seluruh Indonesia ataupun di seluruh di luar Indonesia. Ini juga bisa merupakan
langkah-langkah yang dilakukan oleh desa agar produk-produk yang mereka miliki sesuai dengan khasnya desa masing-masing itu dapat dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat baik di Indonesia ataupun di luar negeri melalui metodologi pembelian dan penjualan secara online. Ya, kegiatan ekonomi kreatif akan menjadi fokus juga bagi kita. Seorang pemimpin sekarang harus punya visioner, harus punya konsep yang jelas untuk selama kepemimpinan ini. Dan kami, Oji bersama Kang Zeni, hari ini akan membawa perubahan untuk Kabupaten Purbalingga. Lakone anyar, kabeh gemebyar. Salam perubahan. Masih ada sisa waktu 11 detik mau dimanfaatkan Bapak? Iya, cukup. Terima kasih. Saya persilakan untuk kembali pasangan calon dengan nomor urut 1. Dan berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pasangan calon nomor urut 2 menjawab soal dari panelis, soal dari amplop B. Dan saya akan membuka, soal masih tersegel, soal untuk paslon nomor urut 2. Kita akan buka bersama-sama soalnya. Iya. Oke, berikutnya akan saya bacakan soal dari panelis untuk segmen 3 kali ini. Sudah siap? Hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan 2019, menempatkan semua perusahaan peserta penilaian yang beroperasi di Purbalingga pada peringkat buruk. Bahkan di tahun 2017, satu-satunya perusahaan yang berpredikat hitam di Indonesia berada di Purbalingga. Ini berarti perusahaan-perusahaan tersebut tidak patuh dan taat dalam melakukan pengelolaan lingkungan dari limbah yang dihasilkan. Tidak mengherankan bila di Purbalingga terjadi aksi-aksi protes warga karena limbah pabrik yang merugikan mereka. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana tindakan strategis Anda untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga tidak mencemari lingkungan? Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Pertanyaannya sama, waktunya 3 menit dan waktu akan dihitung sejak kata pertama diucapkan. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari panelis terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, khususnya mengkait dengan pengelolaan limbah-limbah di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Perlu kami sampaikan bahwa salah satu misi kami, yaitu yang tercatat di dalam misi yang ke-7, ini meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karenanya sudah barang tentu, ke depan kita akan mengupayakan untuk bagaimana seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa mematuhi kelestarian lingkungan hidup. Dan sudah barang tentu terkait dengan limbah B3, ini akan kita upayakan untuk bagaimana setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga memiliki izin UKL-UPL. Dan tentunya harus ada pengawasan khusus agar bagaimana masing-masing pabrik ini bisa termonitor terkait dengan masalah lingkungan tersebut. Di samping itu ke depan terkait dengan program-program pembangunan yang besar, misalnya investasi di Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu program-program tersebut harus mematuhi peraturan terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, yaitu memiliki AMDAL agar nantinya operasional dari perusahaan tersebut tentunya tidak mencemari lingkungan. Di samping itu salah satu yang akan kita upayakan ke depan adalah juga dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan masalah sampah ini, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan masalah sampah. Kita akan mengedukasi masyarakat terkait dengan upaya 3R,
reduce, reuse, dan juga recycle. Agar bagaimana masyarakat nantinya bisa memahami bahwa sampah ini bisa menjadi sesuatu yang valuable atau memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karenanya ke depan, ini kami juga akan bekerja sama dengan seluruh bank-bank sampah yang ada di Kabupaten Purbalingga, dari mulai tingkat RT, tingkat desa, sampai dengan tingkat kecamatan, untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Purbalingga. Di samping itu, kita juga sudah melakukan revitalisasi TPA Kalipancur di Bedagas yang dilakukan di tahun 2019 kemarin, anggarannya kurang lebih 5 sampai dengan 6 miliar, dan ke depan kami juga akan mengupayakan untuk bagaimana tempat-tempat pembuangan sampah sementara ini bisa terus dibangun di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan sudah barang tentu terkait tadi kembali mengkait dengan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga, pemerintah nantinya perlu memberikan sanksi tegas. Manakala himbauan-himbauan yang diberikan oleh kami tidak dipatuhi, tidak ditaati oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga terkait dengan penanganan limbah, terkait dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun, terima kasih. Yang jelas terkait dengan bank sampah, maka kita akan memisahkan sampah plastik dan sampah basah. Siap, terima kasih Bapak, waktu sudah habis. Dan disilakan untuk kembali, mohon tepuk tangan yang paling meriah. Untuk kedua paslon, sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua paslon yang sudah memberikan jawaban terbaiknya di segmen ketiga. Dan sampailah kita di segmen keempat. Dan di dalam segmen keempat kali ini kembali pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis tentang permasalahan di Kabupaten Purbalingga. Dan nanti pasangan calon akan mengambil 2 amplop soal yang ada di depan saya. 2 amplop soal, dan seperti tadi sudah saya informasikan bahwa urutan pengambilan itu tadi sudah dilakukan pengundian terlebih dahulu, dan soal ini langsung diberikan dari panelis kepada saya dan diletakkan di meja saya. Dan berikutnya sesuai dengan kesepakatan dan pengundian tadi, untuk segmen keempat kali ini saya meminta paslon nomor urut 2 untuk memulai mengambil 2 amplop yang ada di meja saya. Silakan Bapak atau Ibu, 2 amplop. Siap. Pasangan nomor 2 mengambil amplop D dan A. Berarti paslon nomor 1 B dan C. Siap. Oke, saya akan terlebih dahulu membacakan amplop soal A untuk paslon nomor 2. Kembali, amplop ini masih tersegel dan saya akan membuka amplop soal dari panelis. Ya, soal dari amplop A, mohon perhatian paslon nomor urut 2. Kabupaten Purbalingga meraih peringkat pertama seprovinsi Jawa Tengah sebagai kabupaten tanggap ancaman narkoba. Namun demikian, narkoba tetap menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional atau BNN Purbalingga tahun 2019 menyebutkan kalangan pelajar mendominasi golongan yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga. BNN bahkan menyebut penyalahgunaan narkoba hampir terjadi di setiap sekolah di Purbalingga. Pertanyaannya, mohon perhatian karena nanti juga akan ditanggapi oleh paslon nomor 1. Jika Anda terpilih, bagaimana langkah strategis Anda untuk menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar? Silakan paslon nomor urut 2 memiliki waktu menjawab 2 menit. Waktu dimulai dari kata pertama diucapkan. Silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami akan coba menjawab terkait dengan penanganan narkoba di Kabupaten Purbalingga. Tentunya sudah barang tentu ke depan, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Purbalingga dalam menggalakkan sosialisasi kepada generasi-generasi muda terkait dengan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Selama ini kita sudah menjalin kerjasama dengan BNN Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu, tapi pemerintah BNN juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti PKK, ini juga dalam rangka melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba. Dan tentunya pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Agar nantinya mereka bisa memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di sekelilingnya, khususnya kepada orang tua. Ini tentunya untuk bisa memberikan pendampingan kepada anak-anaknya, agar nantinya anak-anak mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang negatif, salah satunya mengkonsumsi narkoba. Dan di samping itu tentunya ke depan pemerintah perlu mengarahkan para generasi-generasi muda kita ini ke arah kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya para generasi muda bisa ikut ke dalam suatu organisasi Karang Taruna, kemudian organisasi pramuka, yang mana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masing-masing organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan juga pramuka. Tidak hanya itu, akan tetapi ke depan pemerintah daerah juga perlu memberikan fasilitasi kepada generasi-generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak muda, dalam rangka untuk memberikan mereka ruang. Baik itu memberikan fasilitasi di kegiatan olahraga, memberikan fasilitasi di kegiatan-kegiatan kesenian. Salah satu hal yang akan kita upayakan ke depan adalah membangun gedung kesenian dan melanjutkan gor indoor dalam rangka untuk bisa memberikan fasilitasi kepada generasi muda Kabupaten Purbalingga. Waktu sudah habis, paslon nomor urut 2. Dan berikutnya saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut 1 untuk memberi tanggapan. 1 menit dihitung dari kata pertama mulai diucapkan. Baik, terima kasih. Kondisi yang tadi disampaikan oleh pembawa acara memang sangat masih memprihatinkan di Purbalingga, di mana masih banyak sekali pelajar-pelajar yang gemar sekali dengan narkotika. Sehingga kalau menurut saya itu adalah pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sejak mereka dari usia dini. Untuk itu memang kita perlu dalam program kerja kami juga meningkatkan kemakmuran untuk guru-guru ngaji di pedesaan sesuai dengan program kerja kita supaya mereka memiliki akhlak yang baik sejak kecil. Kemudian kita juga akan minta bantuan kepada kiai, ustadz melalui ngaji di hari Jumat, serta juga pengajaran oleh pejabat-pejabat di Kabupaten Purbalingga supaya terus memberikan pelajaran tentang bahayanya narkotika untuk pelajar-pelajar semuanya. Kami juga memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bermain melalui taman edukasi yang kami siapkan agar kreativitas mereka dapat tersalur dengan sebaik-baiknya ke dalam hal-hal yang sifatnya kreatif. Terima kasih. Siap, waktu habis bersamaan dengan berakhirnya tanggapan dari paslon nomor urut 1. Dan berikutnya kita masuk ke soal B untuk paslon nomor urut 1. B dan C, saya mulai dari soal B. Sama, nanti paslon nomor urut 1 memberikan jawaban dan akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang langsung dari panelis. Oke, siap Bapak. Baru-baru ini masyarakat Purbalingga dikejutkan kembali oleh kasus korupsi di sebuah dinas yang merugikan negara hampir 900 juta rupiah. Sejumlah tersangka telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga. Ini tentu kasus yang sangat mengganggu di tengah upaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Padahal belum lama OTT KPK menyentak Purbalingga. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa yang akan Anda lakukan agar kasus-kasus korupsi benar-benar diusut tuntas dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Silakan paslon nomor urut 1 diberi kesempatan untuk menjawab 2 menit.
dimulai dari kata pertama mulai diucapkan. Terima kasih. Reformasi birokrasi akan kita wujudkan. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang tanpa korupsi. Kami sangat prihatin dengan melihat keberadaan kondisi yang sekarang. Betul tadi yang disampaikan. Jadi ke depan kami akan betul-betul mengawasi SKPD yang ada di bawah untuk bagaimana agar punya rasa memiliki terhadap warga masyarakat Purbalingga. Jadi apabila memang kami nanti diberi amanah, kami akan terus memantau dan akan mengajak semua OPD-OPD itu untuk ada fakta integritas dengan KPK. Itu yang akan kita lakukan sehingga nanti akan membuat efek jera untuk OPD-OPD yang ada di Purbalingga. Dan saya, Mas Oji, selaku Bupati dan Wakil Bupati, tentu pasti akan menjadi contoh, akan memberi contoh ke semua pejabat, ke semua ASN yang ada di Purbalingga. Kami selama ini memakai baju putih. Kami jadi mengingatkan bahwa kami harus tampil bersih, profil yang bersih untuk memberi contoh kepada ASN yang ada di Purbalingga. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Kami sebagai figur yang baru di Purbalingga membawa perubahan bahwa kami ini tidak memiliki dosa masa lalu untuk Kabupaten Purbalingga. Ada 3 hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di Kabupaten Purbalingga itu. Yang pertama, nomor 1 adalah orang itu harus bersih atau bisa menjadi toladan bagi yang lain. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan. Dan yang ketiga adalah memiliki pengetahuan. Metodologi yang tadi disampaikan oleh rekan saya, adik saya Mas Jenny ini kaitannya dengan reformasi birokrasi. Kami juga akan membuat rekrutmen pejabat-pejabat di Kabupaten Purbalingga selain berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan, kami juga akan melakukan proses lelang jabatan sehingga nanti siapapun juga yang memiliki kompetensi, keterampilan dan pengetahuan yang baik dapat menduduki posisi yang sudah disiapkan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pas waktunya habis, silakan kembali ke tempat Bapak dan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan 1 menit. Waktu dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Upaya yang akan kami lakukan yang pertama sudah barang tentu meningkatkan peran APIP dalam rangka untuk melakukan pengendalian internal sekaligus pengawasan. Tidak hanya APIP, akan tetapi para pimpinan OPD bertanggung jawab untuk bagaimana melaksanakan pengawasan di masing-masing OPD-nya tersebut. Di samping itu di tahun 2020, Kabupaten Purbalingga sudah mencanangkan zona integritas. Yang mana zona integritas ini harus ditindaklanjuti dengan action plan dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan sudah barang tentu ke depan dalam rangka tata kelola yang lebih baik lagi untuk mencegah tindak pidana korupsi, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dan untuk itu, kami juga akan terus mendorong agar bagaimana OPD selalu melakukan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan. Terima kasih. Iya, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Mohon masih berdiri di mimbar karena berikutnya saya akan membacakan soal kedua. Amplop kedua tadi yang sudah dipilih adalah amplop D. Dan masih tersegel sama soal akan saya bacakan, kemudian paslon nomor urut 2 akan menjawab dan akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Soal dari panelis saya buka untuk paslon nomor urut 2. Sudah siap? Akan saya bacakan. Terdapat ribuan buruh plasma dalam industri bulu mata di Purbalingga. Meski belum memiliki data yang pasti, Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga mencatat tak kurang dari 15.000 penduduk menjalani profesi sebagai buruh plasma. Sejauh ini tidak ada payung hukum yang jelas terkait status hubungan industrial yang mengatur sistem kerja, hak dan kewajiban mereka dengan pihak yang mempekerjakan. Hal ini berakibat pada buruknya kesejahteraan buruh plasma.
Sebagai contoh, ketidakjelasan standar upah membuat upah yang mereka terima kurang layak. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa langkah strategis Anda dalam memberikan perlindungan sosial bagi buruh plasma agar kesejahteraannya meningkat? Sama seperti tadi, paslon nomor urut 2, kami beri waktu untuk menjawab 2 menit dan kemudian akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan masalah plasma di Kabupaten Purbalingga, ini memang agak sedikit dilematis karena dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Purbalingga sudah barang tentu masyarakat Purbalingga membutuhkan lapangan pekerjaan untuk bagaimana mereka bisa bekerja. Selama ini ada kurang lebih 15.000 plasma yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sudah barang tentu ke depan kita akan mendorong para perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk bisa lebih memperhatikan nasib para buruh-buruh plasma yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan tidak hanya itu, biasanya di plasma-plasma ini mereka memiliki pengepul ya. Kita akan upayakan secara bertahap agar bagaimana masing-masing pengepul yang ada di Kabupaten Purbalingga ini ke depan memiliki izin usaha. Sehingga nantinya plasma di Kabupaten Purbalingga bisa memiliki badan usaha. Ketika plasma sudah memiliki badan usaha, sudah barang tentu yang bersangkutan atau yang mempekerjakan ini harus memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga sudah barang tentu terkait dengan masalah buruh, kesejahteraan, dan lain sebagainya ini akan diupayakan. Dan untuk itu kita akan mendorong ke depan agar bagaimana plasma-plasma yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa memiliki badan usaha dan tentunya para pengepul-pengepul dari plasma-plasma tersebut ke depan ini memiliki izin usaha. Sehingga legalitasnya nanti semakin jelas dan tentunya kesejahteraan para buruh-buruh plasma yang ada di Kabupaten Purbalingga ke depan bisa lebih terperhatikan. Demikian, terima kasih, matur nuwun. Masih ada 27 detik. Mau menambahkan, Bapak? Ya, yang jelas layanan bagi perizinan, ya persyaratannya itu diperkecil sehingga dipermudah ke sana sehingga nanti plasma di pedesaan bisa mendapatkan perizinan dengan mudah sesuai dengan aturannya. Sekian, kami sesuai rencana. Iya, cukup Bapak, waktunya sudah habis. Terima kasih, disilakan untuk kembali. Dan silakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan 1 menit. Waktu untuk memberikan tanggapan. Ya. Mohon izin Ibu Tiwi, yang Ibu lakukan tadi seharusnya memang sudah dilakukan sejak tahun-tahun pertama pemerintahan Ibu. Untuk itu kami juga memiliki program kerja yang kami khususkan untuk buruh melalui kartu kami yang namanya kartu buruh berkelanjutan. Ini model kartunya seperti ini. Ini adalah manfaat-manfaat yang bisa dipetik oleh para buruh-buruh Purbalingga. Misalnya adalah yang pertama adalah kita bisa memberikan subsidi belanja pangan murah bagi buruh pekerja dan buruh lepas. Kemudian yang kedua adalah akses permodalan bagi para buruh dan pekerja industri yang ingin berwirausaha. Jadi kalau mereka bosan bekerja sebagai buruh, kita siapkan mereka modal kerja supaya mereka bisa berpindah diagram atau berpindah menjadi seorang wirastawan. Kemudian kami juga akan memberikan perlindungan rumah kepada perempuan pekerja ya di masing-masing kampung. Kemudian juga ada kursus-kursus singkat dan pelatihan di industri-industri yang butuh pekerjaan-pekerjaan secara beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka. Iya, terima kasih. Cukup, waktu habis. Terima kasih dan berikutnya kita akan sampai di amplop soal terakhir untuk segmen 4 pada kesempatan kali ini. Dan amplop soal terakhir, amplop C, akan diberikan untuk paslon nomor urut 1 dan seperti tadi setelah dijawab kami meminta paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Saya membuka amplop dari panelis.
Iya, amplop terakhir sudah siap Bapak. Generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa memiliki peran yang amat signifikan. Apalagi bangsa Indonesia sekarang ini memasuki fase bonus demografi, di mana kalangan generasi milenial akan memegang kepemimpinan negara di masa depan. Ironisnya, generasi muda di Purbalingga masih mengalami persoalan kualitas. Data BPS 2019 menyebutkan bahwa 67,68% penduduk Kabupaten Purbalingga berusia produktif, akan tetapi rata-rata lamanya sekolah hanya 7,14 tahun. Angka partisipasi sekolah di usia 19 sampai 24 tahun juga mengalami penurunan tajam dari pencapaian tahun 2017 sebesar 17,23% menjadi 10,53%, 2018 11,09%. Maaf, saya ulangi. Angka partisipasi sekolah di usia 19 sampai 24 tahun juga mengalami penurunan tajam dari pencapaian tahun 2017 sebesar 17,23%, di tahun 2018 menjadi 10,53% dan tahun 2019 menjadi 11,09%. Data BNN Kabupaten Purbalingga menunjukkan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 didominasi kalangan berusia muda dengan range umur klien 16 sampai 42 tahun. Data Pengadilan Agama Purbalingga 2019 menunjukkan naiknya angka usia pernikahan dini, di mana permohonan dispensasi pernikahan yang telah diputus naik 300% dari tahun 2018. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana strategi Anda dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda Kabupaten Purbalingga agar dapat memanfaatkan peluang bonus demografi? Silakan Bapak, waktu menjawab 2 menit seperti tadi, mulai dihitung sejak kata pertama diucapkan. Silakan. Terima kasih. Bonus demografi tidak hanya diperoleh oleh Purbalingga tapi juga Indonesia secara umum. Hari ini kami sudah membuat langkah nyata untuk Kabupaten Purbalingga, di mana kami sudah membentuk semacam perkumpulan anak-anak muda milenial yang bernama Millennial Study Farm. Di dalam Millennial Study Farm tersebut kami akan berdiskusi dan berbincang kepada anak-anak muda, kemudian kita akan menanamkan kesadaran kepada mereka supaya mereka senang untuk bertani, berkebun, beternak dan melakukan bisnis perikanan. Karena bagaimanapun juga di tengah COVID-19 ini sektor-sektor yang lain berjatuhan kecuali di sektor pertanian, sehingga kami mendorong anak muda Purbalingga untuk senang belajar terkait dengan masalah-masalah pertanian. Kemudian untuk meluapkan atau menampung energi mereka di dalam program infrastruktur kami juga sudah mempersiapkan sebuah tempat bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas mereka yang kami namakan sebagai pembangunan Braling Innovation and Creative Hub. Itu adalah sebuah taman yang kita tempatkan di Taman Usman Janatin menjadi inovasi hub, tempat cozy untuk anak-anak muda pada berdiskusi, serta juga kami lengkapi di sana ada sarana co-working space, virtual office, galeri kota, dan gedung aspirasi. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk menampung energi yang melimpah dari anak-anak muda Purbalingga yang harus disalurkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu juga kami terus akan memberikan pendidikan-pendidikan kepada anak-anak muda Purbalingga agar mereka taat kepada agama yang sudah diberikan kepada orang tuanya. Kami akan meminta kepada guru-guru ngaji melalui program ustadz di pedesaan-pedesaan agar mereka memiliki akhlak yang baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan tema kami adalah supaya Purbalingga maju sejahtera dan berakhlakul karimah. Terima kasih, bersamaan dengan waktu habis, dan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan 1 menit waktu yang saya berikan untuk memberikan tanggapan,
Dan seperti biasa, waktu akan dihitung mulai dari kata pertama disampaikan. Silakan, Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba menanggapi terkait dengan masalah degradasi moral. Sudah barang tentu satu hal yang perlu kita lakukan adalah memberikan pendidikan keagamaan dan memberikan pendidikan karakter kepada generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Purbalingga. Karena nation and character building merupakan suatu hal yang diperlukan. Karena Bung Karno pernah menyampaikan bahwa maju mundurnya suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas generasi-generasi mudanya. Oleh karenanya sudah barang tentu pemerintah akan mengupayakan agar bagaimana para generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Purbalingga ini memiliki skill atau keterampilan, memiliki knowledge atau pengetahuan, memiliki behavior yang baik atau memiliki tingkah laku atau akhlak yang baik. Karena apapun Purbalingga ini memiliki visi untuk menjadi Purbalingga yang berakhlakul karimah. Di samping itu kami juga mencoba menarik universitas-universitas, besok akan ada Universitas Islam Negeri, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah untuk memberikan fasilitasi bagi para anak-anak muda. Sudah habis, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah memberikan tanggapan. Dan hadirin pemirsa serta warga Purbalingga dimanapun Anda berada, demikian tadi akhir dari segmen 4. Dan malah kita di segmen 5, di mana dalam segmen 5 kali ini justru pasangan calon yang akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Dan pasangan calon saya beri waktu 1 menit untuk bertanya, dan pasangan calon yang menjawab saya beri waktu 2 menit dan kemudian 1 menit berikutnya diberikan kesempatan kepada penanya untuk memberikan tanggapan. Dan sesuai kesepakatan dan pengundian untuk menentukan siapa yang lebih dulu bertanya, pertanyaan akan dimulai disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Silakan Bapak menempatkan diri dan silakan menyampaikan pertanyaan 1 menit yang kemudian akan dijawab oleh paslon nomor urut 2 dengan waktu 2 menit dan berikutnya diberikan tanggapan lagi. 1 menit memberikan pertanyaan dihitung mulai pertama kali menyampaikan kata. Silakan. Saya dan Kang Zaini adalah pasangan calon yang tidak memiliki beban sejarah masa lalu. Kami hadir ingin melakukan perubahan yang progresif saat menjabat nanti. Kami sudah dan akan selalu melibatkan para pakar dan ahli dalam menyusun program kerja. Dalam berbagai kesempatan, Ibu menyatakan bahwa butuh waktu 2 tahun untuk belajar pemerintahan dan birokrasi. Bagi kami waktu tersebut terlalu lama bagi seorang pemimpin memahami permasalahan baik di masyarakat atau birokrasi. Hari ini sektor pertanian di Purbalingga sedang mengalami krisis. Melalui Kartu Petani Sejahtera Plus, kami akan memberikan bantuan modal maksimal 10 juta, asuransi gagal panen, beasiswa anak petani, menjamin subsidi pupuk, menjaga stabilitas harga hasil panen, memberikan akses kur, pendampingan, dan pelatihan petani. Pertanyaannya, bagaimanakah pendapat pasangan calon nomor 2 terkait program-program di bidang pertanian yang kami susun tersebut? Terima kasih. Iya, siap. Sudah dipahami Ibu? Silakan kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan 2 menit waktu yang diberikan. Silakan. Waktu akan dihitung mulai pertama kali menyampaikan jawaban. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan pasangan calon dengan nomor urut 1. Kami akan berupaya untuk bisa menanggapi. Terkait dengan masalah pertanian, tadi Mas Oji menyampaikan bahwa para petani menangis karena kekurangan pupuk dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa permasalahan kelangkaan pupuk ini terjadi di tingkat nasional, bukan hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga. Sebelum saya memasuki masa cuti, kami bersurat ke Kementerian Pertanian, termasuk bersurat kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kuota pupuk di Kabupaten Purbalingga ini bisa ditingkatkan. Kami meminta 3.210 ton untuk tambahan kuota pupuk Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi betul-betul
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Republik Indonesia karena alhamdulillah Kabupaten Purbalingga mendapatkan tambahan kuota pupuk 2 kali lipat dari permintaan, yaitu 6.210 ton. Sehingga sudah barang tentu harapan kami dengan bertambahnya kuota pupuk di Kabupaten Purbalingga sudah tidak ada lagi permasalahan para petani-petani mengalami kelangkaan pupuk dan lain sebagainya. Dan sudah barang tentu ke depan tidak hanya pupuk, akan tetapi kami akan berupaya untuk bagaimana memberikan bantuan Alsintan. Tadi Mas Oji menyampaikan program terkait pertanian untuk anak-anak muda. Saya rasa itu bagus, akan tetapi kami pemerintah telah terlebih dahulu mengambil langkah karena kami memberikan beasiswa kepada 18 putra-putri terbaik di masing-masing kecamatan Kabupaten Purbalingga untuk disekolahkan di perguruan tinggi Universitas Perwira Purbalingga untuk mengenyam beasiswa agribisnis agar nantinya setelah mereka meniti 4 tahun di bangku perguruan tinggi, mereka bisa kembali ke daerahnya masing-masing untuk membangun wilayahnya masing-masing, membangun desanya masing-masing, utamanya membangun pertanian di wilayah dan desanya masing-masing. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih, tepat waktu 2 menit dan silakan paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan 1 menit. Terima kasih Ibu Tiwi. Permasalahan petani tidak hanya masalah pupuk saja. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Pak Sarpin. Dia adalah petani singkong yang hari ini juga menjerit, menangis karena harga singkongnya jatuh, yang biasa 1.200 dia jual per kilo, hari ini dia jual 400 sampai dengan 500 rupiah. Kemudian di Bukateja kami juga mendengar petani yang menangis juga karena panen jambu kristalnya itu juga anjlok. Ya, yang semula rata-rata 8.000 sekarang menjadi 4.000. Dan beberapa kali saya datang ke Karangreja, petani-petani sayur-sayuran juga menangis karena mereka juga menjual harga panennya dengan sangat murah sekali. Bahkan ada beberapa yang saya lihat sendiri mereka tidak bisa menjual sehingga membuang hasil panennya di jalan-jalan. Jadi permasalahan pertanian di Purbalingga itu sangat kompleks, tidak hanya masalah pupuk tapi juga masalah-masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar sekali lagi kemiskinan di Purbalingga harus diangkat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 tepat 1 menit memberikan tanggapan. Dan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan waktu bertanya 1 menit dimulai dari saat kata pertama mulai disampaikan. Silakan. Siap. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir telah mengakibatkan krisis di berbagai bidang. Hal ini berdampak adanya kontraksi pada postur APBD. Terjadi penurunan cukup tajam dari sisi pendapatan daerah yang tentunya berpengaruh kepada belanja daerah. Pertanyaan, strategi dan kebijakan apa yang akan paslon lakukan dalam mengatasi kondisi tersebut, terutama agar APBD tetap pada postur yang efektif dan efisien, serta tetap difokuskan kepada penanganan COVID-19 baik untuk sektor kesehatan maupun pemulihan ekonomi terdampak. Cukup Bapak, Ibu? Waktu masih ada 7 menit? Oke, cukup. Siap. Terima kasih dan sudah bisa dipahami? Paslon nomor urut 1, waktu menjawab 2 menit. Hari ini kita memang sedang menghadapi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir kecuali nanti vaksinnya sudah ditemukan. Untuk itu memang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, kita akan fokus untuk penanganan COVID-19 serta mendukung industri-industri yang bisa membangkitkan gairah industri-industri kecil terutama. Dengan melihat struktur APBD yang sangat terbatas tersebut, menurut saya seorang bupati itu tidak hanya menjadi seorang pejabat publik, tapi dia juga harus menjadi seorang entrepreneurship, harus menjadi seorang marketing, harus bisa membuka simpul-simpul komunikasi, jaringan-jaringan yang dimiliki terutama kepada sektor-sektor swasta. Sehingga dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan sektor-sektor swasta tersebut, nanti insya Allah
beban APBD bisa diatasi karena kita akan mendapatkan bantuan-bantuan juga dari sektor-sektor swasta. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa untuk menggunakan APBD dengan yang baik memang dibutuhkan sekali dari keahlian-keahlian atau pengalaman serta network yang dimiliki oleh seorang bupati untuk membuka sektor-sektor ekonomi di luar Kabupaten Purbalingga. Ini adalah salah satu tugasnya, termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kita berkewajiban untuk mengurangi pengangguran. Yang kemarin saya lakukan adalah dengan MOU dengan perusahaan-perusahaan dari Jawa Barat. Itu adalah salah satu cara bagi kami untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Mas Jadi mau nambahin? Makanya Bupati itu sekarang harus punya visioner, konsep yang jelas. Jangan hanya ngandalin APBD. Kita harus membuka ruang seluas-luasnya bagaimana agar dengan channeling dengan pihak swasta untuk bisa memberikan kontribusi di Purbalingga. Makanya Kang Oji, Kang Zeni hari ini hadir untuk membawa perubahan di Purbalingga yang lebih baik. Purbalingga maju, sejahtera, dan berakhlak mulia. Salam perubahan. Sudah cukup, Bapak? Iya. Berikutnya saya kembali memberikan waktu 1 menit untuk paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya pandemi COVID, APBD Kabupaten Purbalingga terkontraksi. Hal ini dikarenakan anggaran transfer ke daerah termasuk Purbalingga terpangkas hampir 10%, termasuk pendapatan asli daerah terkurangi hampir 26%. Sehingga total pendapatan daerah dengan adanya pandemi COVID turun menjadi 12%. Oleh karenanya menanggapi hal seperti ini, ke depan pemerintah sudah barang tentu perlu melakukan refocusing anggaran dalam rangka untuk bagaimana membuat skala prioritas ke depan. Di tengah pandemi COVID, penanganan COVID sudah barang tentu merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan kepala daerah. Di samping menyediakan jaring pengaman sosial dan juga jaring pengaman ekonomi bagi warga masyarakat. Dan tentunya dengan pendapatan yang semakin menurun, kita perlu melakukan efisiensi. Baik itu belanja modal, belanja barang dan jasa, dan juga mengupayakan agar bagaimana pendapatan asli daerah ini ke depan bisa terus meningkat lagi. Matur nuwun. Terima kasih, waktu habis. Dan hadirin yang ada di kantor KPU Purbalingga, mohon sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah supaya menurunkan ketegangan dari suasana di atas panggung kali ini. Dan sekali lagi ini nanti akan ada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang di babak kedua sama, tetapi saya kembali mengingatkan agar paslon membuat pertanyaan tidak keluar dari tema menuju masyarakat Purbalingga sejahtera. Berikutnya kembali paslon nomor urut 1, saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan sekali lagi, sama waktu untuk bertanya 1 menit dan 2 menit nanti akan dijawab. Silakan. Terima kasih. Banyak kegiatan infrastruktur di awal periode tahun 2015 dan 2016 sebenarnya cukup bagus. Seperti gedung DPRD, Islamic Center, Jembatan Merah, dan sebagainya. Tetapi kenapa sekarang kegiatan itu tidak diteruskan? Ibu membuat kegiatan Gor Indoor di Komplek Guntur Daryono yang juga menimbulkan kemangkrakan sampai hari ini. Sehingga saya bingung dengan slogan yang diterapkan, lanjutkan. Lanjutkan apanya? Karena yang kemarin saja belum diteruskan. Bupati dan Wakil Bupati menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh ASN. Aparatur penataan jabatan struktural sipil negara sudah sesuai dengan kompetensi atau tidak. Kami kepingin penataan itu lebih jelas dari Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Pertanyaannya Bapak? Secara spesifik pertanyaannya. Apakah penataan jabatan struktural sipil negara sudah sesuai dengan kompetensi? Oke, siap. Pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Berikutnya paslon nomor urut 2. Menjawab dan waktu menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Kami coba menanggapi.
Tadi Mas Zeni menyampaikan terkait dengan pembangunan-pembangunan yang mangkrak di Kabupaten Purbalingga. Perlu kami sampaikan beberapa program-program pembangunan seperti gedung DPRD, Islamic Center, Jembatan Merah, dan juga Gor Indoor akan terus dilanjutkan pembangunannya ke depan. Kenapa selama ini terhenti? Karena sudah barang tentu pemerintah daerah perlu membuat skala prioritas. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 di mana kita memiliki keterbatasan APBD. Dan sudah barang tentu kita harus upayakan untuk bagaimana skala prioritas penanganan COVID yang lebih diutamakan. Akan tetapi ke depan kami berkomitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan. Seperti gedung DPRD, kami sudah menganggarkan di tahun 2021 untuk kelanjutan pembangunannya. Terkait dengan Islamic Center, di tahun 2021 kami bekerja sama dengan ITB untuk melakukan redesigning agar bagaimana ke depan Islamic Center bisa tetap dibangun akan tetapi tidak membutuhkan cost yang besar dan juga cost maintenance yang besar. Termasuk dengan Gor Indoor. Di tahun 2021 kami akan menganggarkan untuk pembangunan keberlanjutan Gor Indoor, ini sudah dianggarkan kurang lebih 5 miliar rupiah. Dan terkait masalah jembatan merah kami sampaikan, jembatan merah ini termasuk jembatan khusus, sehingga operasionalnya ini membutuhkan sertifikasi layak pakai dari KKJT. Dan kebetulan kemarin KKJT bekerja sama dengan UGM melakukan kegiatan pengecekan uji beban di jembatan merah tersebut. Dan ditargetkan di tahun awal 2021 jembatan merah ini bisa dibuka untuk bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Terkait dengan masalah penataan jabatan, sudah barang tentu kami akan berupaya bagaimana the right man on the right place ini bisa menduduki jabatan-jabatan yang pas di Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun. Terima kasih. Iya, bersama dengan waktu habis silakan 1 menit untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. COVID-19 tidak hanya terjadi di Purbalingga, di Banyumas juga demikian. Saya melihat di Purwokerto itu ada pembangunan jalan tembus yang dekat Rita sampai ke Jalan Gerilya dan juga dekat stasiun yang ada air mancur itu. Di sana juga tetap bisa dilanjutkan. Ya. Kenapa di Purbalingga tidak ada kegiatan infrastruktur yang menonjol di kepemimpinan akhir-akhir ini? Penataan jabatan struktural saya melihat banyak yang kurang pas. Puskesmas, kepala puskesmas orang perawat, bukan seorang dokter. Terus guru tiba-tiba masuk menjadi seorang kasih dan sebagainya. Sehingga di sini ada campur antara jabatan fungsional ke jabatan struktural. Padahal sekolah di mana-mana masih kekurangan guru, tapi guru malah ditarik di dinas pendidikan. Sehingga saya melihat ini belum ada ketepatan kompetensi yang untuk menjadi jabatan struktural. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Dan berikutnya saya akan memberikan kesempatan pada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit. Silakan Ibu atau Bapak, dan waktu akan dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Purbalingga selama 4,5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Dari 4,85% di tahun 2016 menjadi 5,65% di tahun 2019. Di mana pertumbuhan ekonomi Purbalingga di tahun terakhir berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentu tidak terlepas dari peranan TPAKD yang terdiri dari pemerintah, OJK, Bank Indonesia, serta sektor jasa keuangan. Pertanyaannya, program apakah yang akan saudara lakukan untuk TPAKD ke depan dalam rangka mendorong ketersediaan akses keuangan? Matur nuwun. Terima kasih, masih ada waktu, sudah cukup Ibu? Cukup, oke. Silakan paslon nomor urut 1 memberikan jawaban 2 menit. Silakan Bapak. Baik, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Purbalingga, kita akan melakukan program yang kami sebut dengan program bantuan modal kerja kepada UMKM sebanyak 1.000 UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan pemberian modal maksimal sebesar 30 juta rupiah per UMKM. Kemudian yang kedua, kami ingin mendorong supaya ekonomi juga tumbuh di pedesaan. Kami akan mendorong agar BUMDes yang ada di Kabupaten Purbalingga
akan lebih tumbuh dengan baik dengan cara kita akan memberikan pendampingan melalui CEO atau manajer-manajer yang ada di setiap BUMDes-BUMDes yang ada di 239 di desa-desa di Purbalingga. Harapannya adalah bahwa pada saatnya nanti orang-orang desa akan memiliki penghasilan setara dengan orang-orang yang ada di kota, dan ini juga dalam rangka untuk mencegah COVID-19 di mana pertumbuhan atau kerumunan yang ada di kota-kota dapat menyebarkan penyakit COVID-19. Kemudian hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita akan bersama-sama berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan yang existing di Kabupaten Purbalingga dengan dua strategi, yaitu strategi untuk survival strategi. Kita akan berdiskusi supaya perusahaan-perusahaan di Purbalingga itu tetap bisa survive, dan yang kedua adalah strategi rebound strategi agar mereka bersiap-siap untuk bangkit kembali ketika pandemi COVID-19 itu dapat sudah selesai hilang di bumi Indonesia. Kemudian program-program yang lain tentu saja kaitannya dengan OJK, Bank Indonesia, dan seterusnya kita akan selalu berdialog karena memang sudah ada forum resmi komunikasi antara kami dengan badan-badan keuangan tersebut. Terima kasih. Cukup? Oke. Iya, berikutnya saya kembali memberikan waktu 1 menit pada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, perlu saya sampaikan bahwa TPAKD adalah singkatan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan dan sudah kita lakukan adalah memberikan akses-akses keuangan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pertama, kredit mawar, kredit melawan rentenir. Ini kredit dengan bunga 0% dan kredit tanpa agunan dari mulai 2,5 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Saat ini sudah kita salurkan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. NPL-nya pun sangat kecil, 0,1%. Yang berikutnya subsidi bunga. Subsidi bunga ini sudah kita lakukan. Setiap tahun kita memberikan subsidi bunga 500 sampai dengan 1 miliar rupiah. Dan per tahun mereka-mereka yang mendapatkan subsidi bunga hampir 2.000 lebih UMKM Kabupaten Purbalingga. Dan subsidi bunga ini merupakan salah satu nominasi TPAKD Award di tingkat nasional dan ini dipilih di Kabupaten Purbalingga. Dan tadi saya menyampaikan. Iya, waktu sudah habis. Mudah-mudahan tanggapannya sudah bisa ditangkap. Dan sekali lagi hadirin mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon yang malam hari ini sudah memaparkan visi misi dan juga program-programnya dalam mengatasi persoalan di Purbalingga. Dan di segmen ke-6 kali ini kita akan bersama-sama mendengar pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Dan saya akan memberikan waktu 3 menit untuk masing-masing pasangan calon, dan siapa yang akan memulai memberikan pernyataan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil undian yang tadi telah disepakati bersama. Dan dimulai dari paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup 3 menit. Silahkan Ibu dan Bapak. Bapak Ibu, warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang kami cintai dan yang kami banggakan, waktu 4,5 tahun berlalu begitu cepat. Izinkanlah kami melalui kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan masyarakat Kabupaten Purbalingga kepada kami untuk bersama-sama membangun Kabupaten Purbalingga. Waktu 4,5 tahun tentunya banyak melahirkan capaian-capaian dan program-program untuk Kabupaten Purbalingga tercinta. Salah satu di antaranya, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang selalu mengalami penurunan selama 4,5 tahun terakhir. Dari 18,98% di tahun 2016 menjadi 15,03% di tahun 2019. Di mana angka kemiskinan di tahun terakhir merupakan angka kemiskinan yang terendah sepanjang sejarah Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu,
angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama 4,5 tahun selalu meningkat. Dari 4,85% di tahun 2016 menjadi 5,65% di tahun 2019. Di mana di tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Purbalingga berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. Kami menyadari betul bahwa program dan capaian yang sudah kami lakukan masih jauh dari sempurna. Karena masih banyak PR-PR yang perlu disempurnakan dan perlu diselesaikan ke depan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Purbalingga, waktu 3,5 tahun ke depan bukanlah waktu yang panjang. Waktu 3,5 tahun ke depan adalah waktu yang singkat. Terlebih saat ini Indonesia dan Purbalingga sedang diuji dengan pagebluk COVID-19 yang menyisakan berbagai persoalan dan tantangan luar biasa ke depan. Oleh karenanya dalam kondisi seperti ini, Purbalingga ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang berpengalaman. Pemimpin yang berpengalaman di pemerintahan dan tentunya pemimpin yang berpengalaman memimpin Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu, Purbalingga ke depan butuh pemimpin yang teruji dan terbukti dengan program-program kerja yang nyata. Bukan pemimpin yang baru memberikan janji-janji apalagi mimpi-mimpi untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga. Selama masa kampanye ini kami merasakan betul dorongan dan keinginan masyarakat yang kuat untuk kami bisa melanjutkan perjuangan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu izinkanlah kami pasangan Tiwi Dono untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai dalam membangun Kabupaten Purbalingga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pasangan Tiwi Dono siap untuk berjuang dan bergerak bersama-sama rakyat membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih maju, Kabupaten Purbalingga yang lebih baik 3,5 tahun ke depan. Sedulur-sedulur, warga Purbalingga yang kami banggakan. Tanggal 9 Desember ada pilkada. Jangan lupa pilih nomor 2. Tiwi Dono untuk Purbalingga sejahtera. Lanjutkan. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Oke, sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk paslon nomor 2. Ibu Diah Hayuning Pratiwi SE, BEkon MM, dan Bapak Haji Sudono STMT. Berikutnya saya akan memberikan waktu kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup 3 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Di akhir sesi debat ini perkenankanlah kami, pasangan Mas Oji dan Jenny, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara Pilkada tahun 2020, kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman partai pendukung, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan doa-doa dari para kiai, ulama, serta ustadz-ustadz yang ada di pedesaan yang setiap hari selalu mendoakan kami berdua agar kami berjuang untuk lebih baik lagi kepada masyarakat Purbalingga. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada relawan-relawan, pendukung dan simpatisan yang hari ini tumbuh seperti jamur di musim hujan saking banyaknya relawan yang akan mendukung kami. Kami sangat terharu dengan relawan-relawan yang dengan sukarela tanpa kita berikan biaya, mereka mencetak kaos sendiri, membuat baleho sendiri, memasang sendiri. Bahkan kami berdua dengan Mas Jenny sering dikirimi kaos-kaos dari para relawan-relawan semuanya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih sekali kepada petani-petani di Purbalingga yang juga dengan sukarela datang ke rumah kami atau ke posko kami. Mereka membawa sayur-sayuran, buah-buahan tanpa kita minta. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang membuat kami merasa didukung oleh masyarakat Purbalingga untuk Purbalingga yang lebih maju dalam perubahan yang kita konsep menjadi lakone anyar kabeh gemebiar. Kami juga menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada pihak-pihak lain yang hari ini tidak disebutkan, ya, yang sudah dengan sukarela mendukung kami untuk perubahan Kabupaten Purbalingga. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada pasangan 02 yang bagi kami anggap sebagai partner demokrasi untuk Kabupaten Purbalingga supaya masyarakat Purbalingga lebih cerdas dalam berdemokrasi. Saya setiap hari roadshow berkeliling untuk menyapa warga masyarakat. Semakin hari denyut perubahan warga masyarakat semakin kencang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada emak-emak, pelaku UMKM, dan para guru yang begitu antusias
menerima program-program dari kami. Tanggal 9 Desember adalah hari bersejarah untuk terjadinya sebuah perubahan di Kabupaten Purbalingga. Dan hari itu bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia. Untuk itu, pilihlah kami berdua, Mas Oji, Kang Zaini, yang profilnya bersih dan tidak korupsi. Mboten korupsi, mboten ngapusi. Salam perubahan, lakone anyar, kabeh kebebiar. Masih ada sisa waktu akan dimanfaatkan? Atau sudah cukup? Cukup. Iya, sekali lagi saya juga mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Sulhan Fauzi SEMM dan Bapak Zaini Makarim Supriyatno ST. Hadirin yang malam hari ini hadir di KPU Purbalingga, pemirsa dan juga seluruh warga masyarakat Purbalingga. Demikian tadi rangkaian debat dalam rangka penajaman visi misi pasangan